Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin online Halaqah Selasa yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong. Semoga ibu-ibu dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dita yang akan menjadi host pada kajian hari ini. Untuk tema kita hari ini yaitu sangat menarik sekali ya, yaitu adab terhadap pasangan yang akan dibawakan oleh Ustazah Nur Hamidah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dita. Waalaikumsalam. Sebagai informasi tambahan, kajian ini bisa disaksikan di page Facebooknya Dompet Duafa, dan nanti di akhir kajian ibu-ibu dapat menyampaikan pertanyaan baik melalui kolom chat atau bisa langsung dengan raise hand. Mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa kita mulai langsung penjelasan dari Ustazah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Ustazah. Jazakillah Mbak Dita. Saya izin coba buka share screen ya. Ya baik, silahkan Ustazah. Nampak kan ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Semoga doa yang dulu di awal kita menikah ya didoakan oleh banyak orang, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, akan selalu keberkahan melimpah ya dalam rumah tangga kita sampai tidak ada akhirnya ya. Dan hari ini salah satu dari menjaga keberkahan dalam rumah tangga kita yaitu ketika kita memahami tentang bagaimanakah kita berakhlak yang baik, ya beradab yang baik ya dengan pasangan kita. Namun itu saya perlu mengingatkan terlebih dahulu karena belajarlah dari potret rumah tangga yang ada di masyarakat kita, ya khususnya yang di Indonesia ya karena salah dalam berinteraksi, kurang komunikasi, yang akhirnya kehilangan adab, kehilangan etika, yang sangat memungkinkan rumah tangga yang tadinya kepingin menjadi baiti jannati, rumahku surgaku, berubah jadi beberapa fenomena ya yang saya bisa ilustrasikan ya seperti yang ada di file teman-teman semua. Yang pertama apa? Ada rumah tangga yang saya ibaratkan itu seperti kuburan. Yang namanya kuburan antara satu jenazah dengan jenazah yang lain kan saling berdekatan. Ya, tapi boro-boro bisa saling tolong menolong, bisa ada ya saling memberikan kehangatan. Ya, yang mereka tidak ada saling sapa, saling komunikasi, ya semuanya ya dingin membeku ya seperti mayat-mayat yang ada di kuburan. Nah, ada kalanya rumah tangga yang seperti kuburan, saya ibaratkan seperti itu. Suami istri tinggalnya satu rumah. Ya, orang tua dengan anak tinggalnya satu atap. Tapi apa yang terjadi? Mereka laksana seperti mayat-mayat hidup. Dingin, gak ada komunikasi, ya, semuanya egois. Ya, akhirnya
Ya rumah tangga yang seperti ini pastilah ya rumah tangga yang dingin, yang tidak enak ya kita tinggal di dalam ya, komunitas ya dalam lingkungan yang seperti itu. Nah, terus yang kedua, ada yang saya ibaratkan ini salah komunikasi nih yang akhirnya menyebabkan rumah tangganya seperti arena tinju. Yang namanya arena tinju bukankah dua orang ya sepasang yang memang ingin bertemu. Ya, begitu bertemu, teng, ya kalau di tinju kan yang ada baku hantam. Apalagi kalau ada satu tontonan Smackdown ya, itu nggak cuma tangan, kaki, banting, bahkan juga mulut. Ada rumah tangga yang saya ibaratkan seperti arena tinju, suami, istri, orang tua dengan anak. Ya ketika berjauhan mah kangen, kepengen ketemu. Tapi begitu ketemu, masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar ya akhirnya menjadi pertikaian, permusuhan, kebencian, ya baku hantam. Ada rumah tangga yang seperti itu. Ya, ada juga yang rumah tangga yang saya ibaratkan juga salah dalam bermuamalah, dalam berinteraksi antara suami istri. Kenapa? Karena dibawa-bawa pelayanannya seperti ya di pasar. Nah, yang namanya pasar ada penjual, ada pembeli. Tapi penjual biasanya melayani pembeli kan kalau pembelinya bawa duit, bawa uang. Coba kalau pembelinya datang ke toko baju, ya ke toko aksesoris, udah bilang nih sama si penjual, abang saya nggak punya uang bang, saya lagi nggak bawa uang, tapi saya kepengen update status ya kan, ya pinjam ini, pinjam itu, ya pasti kan nggak dilayani dengan baik, ya diusir. Nah ada rumah tangga yang dalam beretika, dalam berkomunikasi, di bawah-bawah seperti pelayanan di pasar, abang punya uang, abang disayang, abang nggak punya uang, ya abang ditendang. Kan ada rumah tangga seperti itu. Tapi ada juga rumah tangga yang komunikasinya dibentuk seperti ya sekolah, ya school, ya Islamic school, ya seperti sekolah dan masjid. Ini kan Islamic school. Karena dalam sekolah itu komunikasi antara orang tua dengan wali kelas dengan murid kan bisa jadi ya setiap wali kelas tahu anak-anak yang dititipkan kepada mereka ya awalnya nggak tahu apa-apa, apalagi guru SD, guru TK tahu bener deh kalau anak-anak yang dititipkan kepada mereka itu nggak tahu apa-apa ya, tapi dengan modal asa segala kekurangan bagaimana uh, di dibimbing agar menjadi sebuah kebaikan ya dengan saling mengasihi, yang memberi ya dengan pola saling mengasuh, saling menyayangi. Kan akhirnya ya anak-anak yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dan penuh dengan cinta kasih di dalam sekolah tersebut. Dan gak hanya sekedar pendidikan oriented aja ya, tapi ya dibangun dengan Islamik ya seperti bangunan masjid ya. Kalau kita kan Islamic school ya, sekolah Islam terpadu. Ada asa, ada asih, ada asuh, tapi dibingkai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 4 potret yang ada di masyarakat kita, pasti dong kita menginginkan ya sekolah yang Islamic school, ya sekolah yang dan masjid yang ada di dalam rumah tangga kita. Namun untuk menjadikan komunikasi dalam rumah tangga ya seperti Islamic school ini yang nggak seperti mudahnya membalikkan telapak tangan, nggak segampang itu. Ya, karena menikah itu bukan hanya menyatukan dua robot yang bisa diikat ya dan melekat selama-lamanya. Yang namanya menikah itu ya kepala sama hitam, tapi menyatukan dua orang yang isi kepalanya beda. Ya, karakternya beda, dua-duanya punya kekurangan, dua-duanya punya kelebihan, tapi bagaimana ini adalah sebuah ikhtiar ya bahwa kekurangan dan kelebihan bisa menjadi sebuah kebaikan. Dan caranya seperti apa ya mau tidak mau kita harus belajar dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi saya langsung aja. Nah, karena Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang pertama sampai ayat kelima ini sudah menegaskan fungsi Al-Qur'an nggak sekedar bacaan. Kalau dibaca mah sampai hatam berarti selesai. Orang-orang ahlul kitab ya Yahudi
Dulu mereka menghafal Taurat, menghafal Injil, tapi ya ternyata tidak berpengaruh dalam kehidupannya. Ya karena ya mereka hanya menghafal tanpa menjadikan sebagai buku hidayah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau namanya buku hidayah kan buku petunjuk, berarti nggak boleh dirubah-rubah. Sedangkan orang Yahudi, orang Nasrani itu kan merubah-rubah kitab suci. Sedangkan untuk umat Nabi Muhammad, Allah mengingatkan fungsi Al-Quran itu nggak hanya sekedar sebagai kiroah, tapi fungsi Al-Quran kan hudal lil muttaqin, petunjuk. Berarti apa? Di Al-Quran ini banyak petunjuk loh, tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita. Nah, salah satu isi petunjuk di dalam Al-Quran, bahwa ketika kamu menjadi sebuah keluarga, jangan lupa ya kamu harus memiliki ketakwaan. Ya karena kalau teman-teman baca surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah mengingatkan rumah tangga yang Islamic school, rumah tangga yang dibentuk seperti yang disebutkan dalam surat At-Tahrim, rumah tangganya Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Hai orang yang beriman, takwa itu adalah jaga dirimu. Dan nggak cuma diri kamu doang, egois. Wa ahlikum, juga menjaga keluarga kamu. Dari apa mereka kita jaga? Ya, dari api neraka. Ya, yang ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang bahan bakarnya itu dari kalian, dari manusia dan juga dari batu-batu. Berarti kita harus punya sebuah pemahaman kalau seorang ibu yang sukses, seorang istri yang sukses, yang bertakwa adalah mereka yang memboyong keluarganya masuk ke dalam surga. Gak ada yang tertinggal di api neraka. Nah, berarti Allah mengingatkan Islamic school berarti ada ketakwaan, yaitu saling menjaga antara suami, istri, orang tua, dan anak, jangan sampai ada yang masuk ke dalam api neraka. Kan itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang petunjuk. Kalau rumah tangga itu dari awal loh, ya kamu ada di surga, maka nanti kamu pun harus kembali ke kampung halaman kamu di surga. Gambar ini kan seringkali saya tampilkan karena inilah fenomena yang tidak bisa ya kita lupakan. Karena awal mulanya Nabi Adam alaihissalam menikah di mana? Di surga kan? Itu dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-19, dalam surat Al-Baqarah ya di ayat yang ke-30 Allah sudah mengingatkan ya kalau ya ya wahai Nabi Adam, ya Adam uskun anta, wahai Adam tinggallah kamu bersama dengan siapa? Dengan istrimu. Di mana? Ya di surga. Berarti Allah mengingatkan kepada kita ya, di ayat ke-35 kalau surat Al-Baqarah ya. Ya, kalau Nabi Adam dan Ibunda Hawa membangun rumah tangga pertama kali adalah di surga. Ya, singkat cerita, ya ketika Allah menurunkan Nabi Adam dan Ibunda Hawa ke bumi, jangan lupa ya kalau kamu itu nggak selamanya tinggal di bumi. Kamu kan harus kembali ke kampung halaman kamu di surga. Dan nanti kalau kamu ingin kembali ke kampung halaman kamu di surga, nih, begitu di lobi surga nggak terbuka, kecuali bagi mereka pasangan-pasangan suami dan istri yang akan memasuki ya pintu surga. Berarti pintu surga hanya terbuka bagi mereka yang sudah bersama dengan pasangannya. Para jombloan dan jomblowati, maaf, mereka nggak bisa masuk surga. Karena surga itu hanya diperuntukkan bagi pasangan-pasangan suami istri. Itu yang disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf. Ya, surat 43 ayat ke-70. Udkhulul jannata antum, hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke surga. Bersama siapa? Wa azwajikum, bersama dengan pasanganmu. Darun. Kalian digembirakan. Nah, terus gimana kalau surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpasangan? Tapi ternyata ada kalanya nih realitanya. Istri, suami, dia korban
ya kekerasan dalam rumah tangga, ya suaminya zolim, kan bisa jadi ya istrinya sebagai korban. Masa sih udah di dunia sebagai korban jatuh lalu ketiban tangga, terus dia nggak bisa masuk ke dalam surga? Enggak. Atau suami-suami kurang apa solihahnya, dapat istrinya pelakor, ya kan bisa jadi kan, ya terjadi keretakan dalam rumah tangga. Perceraian pasti ada korban, ada pelaku. Jangan tanya pelaku mah dia akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Jangan ngomongnya dia masuk ke dalam surga kalau dia belum bertanggung jawab atas ya kezaliman-kezalimannya. Tapi para korban-korban kezaliman rumah tangga, dia tetap sabar, dia tetap dengan kesolihannya. Masa sih ya dia nggak bisa masuk ke dalam surga karena dengan perceraian? Nah, tidaklah Allah itu membiarkan kezaliman ganda. Masa udah jatuh lalu ketiban tangga. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan. Yang penting kamu pantaskan diri dulu sebagai ahlul jannah. Nanti kalau kamu sudah memantaskan diri ke ahlul jannah, maka pada saat kamu akan masuk ke dalam surga bersama dengan pasangan dengan cara ada dua pilihan. Opsi yang pertama apa? Dengan CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Siapa yang bertemu dengan cinta lamanya untuk bersemi kembali? Nah, bisa jadi yang hari ini nih materinya menjadi bagian dari pegangan kita untuk mengabdi, untuk berbakti ya kepada suami dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Karena mereka yang CLBK, cinta lama bersemi kembali, bisa jadi merekalah para istri-istri yang bertemu dengan para suami-suaminya yang dulu waktu di bumi mereka menjadikan pernikahan adalah ibadah yang paling panjang. Mereka yang menjadikan ibadah paling panjang, jangan takut, begitu di padang mahsyar nggak akan bingung ya nyari pasangannya. Karena nanti Allah akan berfirman, ainal mutahabbuna fi jalali. Mana orang-orang yang dulu saling mencintai karena aku. Udah deh itu. Ya, istri-istrinya akan ketemu dengan para suami-suaminya. Ya, mereka akan barun digembirakan. Terus yang para gadis-gadis soliha, pemuda-pemuda soli, yang belum sempat nikah udah meninggal muda, bagaimana? Yang pasti, pastikan dulu mereka adalah orang solih. Kalau mereka orang salih, gampang. Terus istri-istri yang diceraikan oleh suami, keretakan dalam rumah tangga, gimana? Jangan khawatir. Karena di padang mahsyar ini, mereka akan bertemu jodohnya dengan cara cinlok. Kan gitu, cinta lokasi. Di padang mahsyar ini, kita bertemu. Contohnya siapa? Ibunda Asia kan, istrinya Fir'aun. Ya, dia sampai mati masih diberi gelar Imro'atu Fir'aun, nyonya Fir'aun. Tapi begitu di padang mahsyar emang ketemu sama Fir'aun, ogah. Masa ya ibaratnya lo lagi, kamu yang membunuhku, masa aku harus masuk surga bareng kamu lagi? Nah, ternyata Ibunda Asia ya nanti akan dinikahi cinlok ya oleh Allah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya apa? Ya siapa yang menjadikan rumah tangga yang sebagai ibadah yang paling panjang, dia akan diberi kesempatan untuk CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah, disinilah ya kita akan mencoba gimana sih caranya agar hidup dengan suami model begitu, ya suami yang model begini, ya bisa menjadikan kita sebagai proses ibadah yang paling panjang. Kan kita punya nafsu, kita punya rasa sedih, kita punya emosi. Bagaimanakah emosi kita, nafsu kita, ya rasa sedih kita akan coba bingkai, berinteraksi dengan suami model apapun, ya sebagai ibadah yang paling panjang. Apalagi nih ngeri, kalau kita pernah belajar tentang yaumul akhir kan, kalau saya tidak khilaf, itu di jembatan As-Sirat kan dijaga oleh dua amal. Amal yang bisa membuat orang itu bangkrut. Ya, bukan orang lain yang buat kita bangkrut, bisa jadi apa? Suami-suami kita yang buat kita bangkrut, istri-istri yang bisa membuat bangkrut, anak-anak yang bisa membuat bangkrut. Kenapa? Karena mereka lupa ketika mereka berinteraksi ya di dunia sebagai suami istri, kan ada hak dan kewajiban. Nah, jembatan As-Sirat dijaga oleh dua amal.
amal pertama, amal amanah. Jangan sampai istri-istri nggak amanah ya kepada suaminya, suami-suami nggak amanah kepada istrinya. Siapa yang tidak amanah, dia nanti akan bangkrut. Kenapa? Karena sesolih apapun dia, ibadah sholatnya, puasanya, tapi begitu melintasi jembatan asirat, yang tidak amanah ini, menzolimi hak suami, menzolimi hak anak, ya maka pahala amanah itu akan menarik kakinya dan digantung di tiang al-a'raf. Belum lagi gara-gara tidak amanah, berkhianat, menyebabkan terputusnya silaturahim. Ngeri lagi, kakinya nggak hanya digantung dengan pahala amanah, juga digantung di tiang gantungan ya karena memutuskan silaturahim. Kan begitu. Ya, dulu saling cinta, begitu ada yang menodai cintanya, ada yang mengkhianati cintanya. Pokoknya udah benar-benar benci ya, benar-benar benci. Yang akhirnya kan terputuslah silaturahim. Ngeri. Ini akhirnya bisa membuat bangkrut, ya tersangkut di satu tiang. Namanya tiang al-a'raf. Kita nggak mau seperti itu. Al-Quran memberikan petunjuk. Ya, Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana kamu kalau kepingin bahagia ya, dengan pasangan sampai ke surga nanti, ayo belajarlah bagaimana Islam mengatur interaksi antara suami istri. Kalau yang nyuruh suami bisa jadi kita nggak nerima ya. Kalau yang nyuruh istri bisa jadi suami nggak nerima. Tapi nanti dalam berinteraksi Allah langsung yang menyuruh, Allah langsung yang menurunkan. Berarti hak dan kewajiban ini bukan maunya suami istri, tapi maunya Allah. Nah ini ayat-ayat yang tadi saya baca. Berarti kita bismillah akan menjadikan pernikahan ini adalah ibadah yang paling panjang. Nah sebelum kita membahas tentang hak dan kewajiban, jangan lupa ya kalau ayat yang pertama kali dibaca waktu kita menikah kan surat Rum ayat 21. Ini ayat pernikahan dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kamu nggak akan deh lapang dada menunaikan kewajiban kamu sebagai seorang istri. Kamu juga sempit dada deh menunaikan kewajiban kamu sebagai suami. Kalau kamu tidak memahami ya, modal pertama adalah renungan surat Rum ayat ke-21. Di mana surat Rum ayat ke-21 ini menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ya, kalau baca dari ayat ke-17, 18 itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah adalah semua yang ada di alam semesta. Kita kalau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ucapan kita apa? Masya Allah, subhanallah, gitu kan? Yang melihat matahari terbit dan terbenam, Masya Allah, melihat bulan purnama, Masya Allah, subhanallah. Allah minta, di ayat ke-21, ingat loh, tanda-tanda kekuasaan Allah nggak hanya di alam semesta. Tanda-tanda kekuasaan Allah adalah juga diantaranya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ketika Allah menjadikan kalian sepasang suami istri. Berarti apa? Dari awal nih kita harus menganggap bahwa rumah tangga kita adalah rumah tangga sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti orang kalau melihat rumah tangga kita, melihat perilaku kita, ucapan mereka harusnya Masya Allah, subhanallah. Jangan sampai kita menodai tanda-tanda kekuasaan Allah. Saat mereka melihat rumah tangga kita, melihat hubungan kita sama suami, komunikasi kita sama anak, apa ucapan mereka? Astagfirullah. Berarti kita menodai tanda-tanda kekuasaan Allah. Apalagi ucapan mereka, amit-amit deh, nauzubillah. Berarti kita menodai syariat Allah. Nah, setiap kita harus memahami, ya Allah, ya semua orang melihat tanda-tanda kekuasaanmu adalah Masya Allah. Maka semua orang ketika melihat perilaku kita di rumah, sebagai istri, sebagai ibu, mereka pun harus juga melihat tanda-tanda kekuasaanmu ada di rumahku. Nah, karena itu berarti dari awal kita harus siap nih, gimana sih caranya
agar rumah tangga kita menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah minta nih suami istri kedua-duanya, ya, yaitu litaskunu ilaih, agar kalian saling memberi ketenangan. Berarti suami itu ya harus merasa nyaman kalau bersamanya adalah istri. Istri juga harus merasa nyaman kalau curhatnya sama suami. Jangan sampai, ih ustazah curhat sama suami, boro-boro didengerin, tinggal tidur, kan gitu kan. Ya, coba kalau curhat sama ustadz, ya Allah, ustadz baru, waalaikumsalam, ih udah adem banget. Ih, kamu lebih seneng curhat sama ustadz dibanding curhat sama suami. Berarti apa? Kalian ya sudah tidak ikhtiar untuk menjadikan rumah kalian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, karena kalian tidak memberikan saling ketenangan. Ya, kenapa sih kita nggak respon positif ketika suami sikap suami ketika kita curhat itu di bawah tidur? Ya, jangan egois, jangan merasa ya kan nggak asik. Justru bisa jadi ini dahsyat loh, luar biasa. Saya sering bilang begitu sama ibu-ibu kalau lagi, Ustazah curhat sama suami, boro-boro didengerin, tinggal tidur. Kenapa sih ibu negatif thinking kayak begitu? Kalau sampai suara ibu membuat dia tidur, berarti suara ibu tuh membuat dia nyaman banget. Orang kalau yang nggak nyaman malah nggak bisa tidur, kan gitu. Terus yang kedua, ibu adil dong sama anak aja, dibuat sebuah treatment kata-kata yang terbaik yang terekam sampai alam bawah sadarnya anak ketika kata-kata seorang ibu kan menjelang tidur anaknya. Ya kan, parenting skill kan juga begitu, disuruh mengucapkan kata-kata yang baik ya sampai anak itu tidur agar nyampe ke alam bawah sadar. Berarti ketika istri curhat sama suami sampai suaminya tidur, itu sampai masuk ke alam bawah sadar. Ya itulah berarti kita harus memberikan respon positif ya dalam diri kita. Kalau ya aku ketika curhat sama suami, ya ketenangan yang terjadi di antara kita ya adalah suami itu mendengarkan curhatnya istri. Ya bisa jadi loh ketika suami pergi ya berjauhan dengan istri, mau tidur itu dia kebayang, ingat gitu kan, aduh malah nggak bisa tidur ya, kenapa, hening, tenang, malah bisa jadi membuat dia jadi hampa. Tapi di rumah ya dengan mengingat ya 20.000 kata istrinya yang setiap hari dia dengar, ya justru memberikan sebuah kenyamanan, ketenangan. Ya, artinya apa? Kita semua ini diminta oleh Allah. Jangan lupa loh, ya prinsip dasar suami istri adalah litaskunu ilaih. Kalau kamu sudah litaskunu ilaih, ya saling berikan ketenangan, ya saling memberikan cinta, saling menyayangi. Hadiah dari Allah adalah wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Allah akan anugerahkan kepada mereka cinta kasih. Jadi cinta kasih mah anugerah dari Allah, karena cinta itu nggak bisa dipaksakan. Cinta itu nggak bisa dijual beli. Ya, karena cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah ketika kita berikhtiar untuk memberikan ketenangan kepada pasangannya. Nah, terus jangan lupa, nanti hak dan kewajiban bukan berarti melihat dari sudut pandang genderisasi. Ya, tapi sudut pandang nanti hak dan kewajiban dalam berinteraksi, berpasangan, ya dalam rangka semuanya belajar untuk saling takaful, bermitra. Ya, wal mu'minuna wal mu'minat, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu harus saling berpasangan. Bahkan pilot proyek dalam berpasangan itu bisa sukses atau tidak sukses dilihat dari apa pilot proyeknya. Sholat itu bisa tertegak dengan baik kalau ada kerjasama antara suami dan istri, ada kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Kalau nggak ada kerjasama, ya susah. Lihat aja kalau di rumah. Ya, kalau bapaknya nggak kompak sama istrinya, sama ibunya dalam masalah sholat, ya sholat subuh, bisa jadi ibunya ngebangunin anaknya, nak, ya bangun sholat subuh. Kata anaknya, bapak udah bangun belum?
Kan gitu. Nah, ini ya hal yang sederhana diminta oleh Allah itu salah satu pilot proyeknya adalah sholat, nggak bisa tertegak. Ya zakat sedekah juga begitu, nggak bisa tertegak. Suaminya pengen berinfak besar, udah dicubit sama istrinya. Ya nggak bisa. Ya karena semua harus bermitra. Kalau kita sudah memahami konsep seperti ini, ayo ya bismillah ya kita akan mencoba untuk memahami hak dan kewajiban dalam kita nanti bersikap ya adab ya terhadap pasangan kita. Ya. Karena jangan sampai kita hanya menuntut hak tapi kita lupa ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Surat An-Nisa ayat ke-34 ini menyebutkan ada kewajiban suami dan ada kewajiban istri. Ya, karena nanti kalau kewajiban ini sudah ditunaikan, mudah kok ya Allah akan berikan hak-hak kalian. Karena Allah yang menggerakkan hati ya para suami-suami, Allah yang menggerakkan hati para istri-istri. Apa kewajiban yang pertama yang Allah minta harus difahami antara suami dan istri? Surat An-Nisa 34. Ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal di sini nggak bisa diganti. Identitasnya adalah laki-laki. Ya, ar-rijal itu laki-laki ya yang berjenis kelamin jantan, dzakar. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena saya pernah dalam satu komunitas menyebutkan kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ini bukan berkaitan dengan masalah seks, tapi ini masalah gender. Kan kalau orang Indonesia begitu. Seks adalah biologis ya, jenis kelamin, sedangkan gender itu adalah peran yang society, tergantung pilihan dalam hidupnya. Terus maksud lo apa gitu kan? Jadi ar-rijal di sini bukan artinya laki-laki. Ar-rijal ini diambil dari kata rijlun, artinya kaki. Lihat dong, 3 kata kalau memang asal bacanya beda, ya pasti artinya beda. Rijal di sini laki-laki karena asal katanya rojulun, laki-laki. Kalau kaki itu rijlun. Ya, ini bukan artinya kaki karena kalau orang-orang yang cocokologi ya yang berpahaman untuk genderisasi ya feminisme, rijal di sini adalah kaki. Jadi maksudnya siapa yang paling banyak menggunakan kaki di dalam rumah tangga itu. Artinya banyak keluar, yang banyak nyari nafkah. Berarti dialah sebagai pemimpin. Nah itu ya namanya Al-Quran nggak boleh bahasa Arab itu ya dicocokologi, ya bahasa Arab, jangan di katanya, apalagi dalam memahami ayat nggak boleh berdasarkan pemikiran kita, harus apa yang dulu pernah dilakukan oleh para salafus soleh, ulama tafsir. Nah, rijal di sini adalah laki-laki yang berstatus sebagai suami. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi an-nisa. Kalau sebagai pemimpin, berarti kewajiban suami jangan lupa, Anda itu sebagai pemimpin. Yang kalau pemimpin berarti sebagai pelindung utama. Kalau sebagai pelindung berarti apa yang harus dilindungi, apa yang harus dilakukan ya sebagai seorang pemimpin. Surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan posisi kamu sebagai pemimpin berarti apa yang harus kamu lakukan ya kepada orang-orang yang kamu pimpin. Ya, di mana ayat ini juga kewajiban suami istri. Ya, diawali dari istri dulu. Nah, kalau suami ya yang menyebutkan kalimatnya wa 'alal mauludi lahu. Apa itu wa 'alal mauludi? Ya, seseorang yang menyebabkan ya kelahiran manusia. Berarti bapak kandung. Kan kalau lihat lengkap ayatnya kan menarik tuh teman-teman. Allah menyebutkan di sini wal walidatu yurdina auladahunna.
Kalau terjemahannya kan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya. Nah, sedangkan ayat ini bukan menggunakan kata ummahat. Ayat ini menggunakan kata walidat. Apa itu walidat? Seseorang yang melahirkan. Berarti jangan ngaku kamu seorang perempuan. Punya enggak organ melahirkan? Yang namanya organ melahirkan berarti kan dari al-unsa, dari vagina, dari rahim. Yang enggak cuman punya vagina. Ya kadang kan maaf, dulu aku dakar. Sekarang udah jadi vagina. Vagina-vaginaan maka gak bisa ya buat ya persalinan. Kenapa? Karena vagina harus tersambung dengan rahim. Ya, tempat berkembang biaknya bakal manusia. Berarti ayat ini kan menyebutkan awal adalah seorang ibu yang melahirkan, bisa jadi seorang ibu yang menyusui anaknya. Ya, sedangkan untuk ayah diterjemahkan kan wa'alal mauludi yang menyebabkan anak itu lahir. Jadi luar biasa. Allah menyebutkan dengan bahasa yang bahasa yang vulgar tapi ilmiah. Ya karena ketika ada seorang bayi lahir gitu, pertanyaan kita pertama siapa? Apa? Siapa yang melahirkan? Ya, siapa ibunya? Ya kan? Kan ibunya yang melahirkan. Oh, fulan. Kok kamu bisa hamil? Siapa yang menghamili? Ya bapaknya. Nah, itu jadi Allah menyebutkan wa'alal maulud, berarti seorang ayah dari anak ini, seorang suami yang menyebabkan wanita ini hamil. Karena dia sebagai pemimpin, apa tanggung jawabnya? Ya, rizkuhunna. Kamu harus menanggung rezeki. Bahasnya rezeki. Dan para ulama fikih, termasuk nanti di Undang-Undang KUHP Indonesia, rezeki di sini sebagai seorang pemimpin, maka seorang ayah, seorang suami harus memberikan sandang, ya pangan, papan, pendidikan, kesehatan kepada anak dan istri. Bahkan nggak cuman itu, sampai disebut khusus oleh Allah, wa kiswatuhunna, pakaian. Jadi jangan cuman anaknya doang dibeliin baju baru sama istrinya. Kan ibu-ibu kan begitu, kalau lebaran ya yang dipikirin ya anaknya kan. Ya kalau tiap tahun ajaran baru ya setahun sekali yang dipikirin kan bisa jadi kan baju anaknya. Bapaknya mikirin nggak setahun sekali? Ya minimal daleman ibunya dibeliin. Kan gitu kan? Ya kamu kan bisa beli sendiri. Ya namanya ibu, namanya perempuan. Kalau belanja yang kepikir kan untuk anak, untuk suami, untuk anak. Emang beli buat sendiri, mikir-mikir. Ya ya bapaknya itu sengaja deh kalau memang istrinya disuruh milih sendiri, udah, ya kamu beliin seragam buat anakmu, ya baju buat anakmu, udah, ya nih, ya beli sendiri ya buat kamu, ya paling nggak tuh dikasihlah anggarannya, kan kadang begitu, ya anaknya tiap tahun ya punya sepatu baru, ya punya baju baru, ya minimal istrinya dibeliin nggak daleman baru kan begitu kan. Nah ini Allah sampai menyebutkan wakiswatuhuna, pakaian. Nah ini kewajiban suami. Ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh suami, kamu cari rezeki. Ya karena dengan rezeki itu Allah titipkan amanah loh. Ya Allah titipkan buat siapa? Buat istrimu dan buat anak-anakmu. Sebab Allah tuh udah tanggung rezeki semua manusia, termasuk anakmu, istrimu, Allah sudah kasih, udah tanggung rezekinya. Tapi Allah nggak ngasih langsung kepada mereka. Allah titipkan lewat suami, agar suami-suami yang pergi menjemput rezeki itu, jangan lupa ketika kamu menjemput rezeki itu ada hak yang harus kamu berikan, amanah dari Allah untuk istri dan juga untuk anak. Nah, kemudian sekarang kewajiban istri nih, ya. Kalau istri tahu, oh ternyata sebenarnya yang memberi makan dia, yang memberi semua kebutuhan dia adalah Allah. Cuma Allah tidak memberikannya kepada dia. Allah titipkan kepada suami. Ya, karena suaminya amanah, pulang membawa rezeki diberikan kepada dia, istrinya dan kepada anaknya, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh timbal baliknya apa? Ya fasolihat, kamu jadilah istri yang solihat.
Apa istri solihah itu? Qonitat kan di ayat ini, yaitu kamu yang qonitat, kamu yang taat kepada siapa? Kepada suami. Ya, qonitat. Jadi taat kamu kepada suami. Karena taat kamu kepada suami bukan karena apa suaminya, bagaimana suaminya, tapi kamu taat kepada suami karena Allah yang nyuruh. Ya, dan proses ijab kabul ini kan jelas. Bapak kamu yang awalnya menafkahi kamu sebagai pemimpin kamu, kan bapak kamu yang serah terima kepada si suami. Coba inget-inget yang udah nikah. Dulu yang menjabat tangan bapak kita, saya terima nikahnya, ya boleh nggak diwakilin sama orang? Kan nggak boleh. Ya kan, misalnya ya calon suaminya gemeteran. Ya Allah, saya kayak nggak bisa deh. Saya gemeteran deh. Udah kata Ustadz, udah sini saya yang wakilin. Ya nggak bisa kan. Ya, jadi ketika si ayah mengatakan saya nikahkan putri saya, berarti sejak saat itu serah terima. Ya, bagaimana sandangnya, pangannya, papannya, pendidikannya, kesehatannya, semua ya rezeki materi dan materi yang tadinya ditanggung sama ayah, maka sebagai seorang ayah saya serahkan ya kepada kamu. Apa kata suami? Kan saya terima nikahnya. Kan enggak ada kan suami bilang 50-50 ya Pak. Ya enggak. Ya langsung saya terima nikahnya. Berarti sejak saat itu kita harus ingat, bapak kita yang udah menyerahkan kepada suami. Berarti Allah menyuruh, dulu kamu berbakti kepada kedua orang tua atas perintah Allah, maka setelah kamu menikah, kamu harus berbakti dengan taat kepada suami. Yang pertama. Ya, yang kedua apa? Ya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya, kamu jaga dong amanah suami ketika suami nggak ada. Nah, masalahnya amanah suami kepada kita tuh apa? Kalau amanahnya rumah jangan dibuka ya, kalau yang laki-laki, ya berarti deal nggak? Kalau kita deal, berarti siapapun yang berjenis kelamin laki-laki jangan dibuka. Ya, dan terlepas dari cerita ini secara data ya, periwayatan ini benar atau enggak, saya hanya mengambil hikmah. Ya, ketika teman-teman suka nanya, Ustazah, itu loh wanita yang taat kepada suaminya ketika bersama dengan Fatimah ya binti Muhammad yang datang ke rumahnya yang bolak-balik ditolak itu, siapa sih? Konita ya? Nah, saya bilang, aduh, jangan tanya saya soal referensinya ya, karena kalau referensi kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga, ini kan banyak perselisihan. Tapi kita bisa mengambil hikmah. Kenapa? Fatimah sampai ditolak ya sama si bener ya Konita namanya ya? Ya sama si wanita ini karena kan ceritanya disebutkan secara jelas di dalam kisah tersebut kalau udah sepakat kan sama si suaminya ketika suaminya pergi tidak boleh ada yang berkunjung seorang laki-laki. Nah, ketika Fatimah datang bawa anak yang bernama Hasan. Nah, Hasan kan walaupun masih kecil tapi laki-laki. Ya, dan ketika dia bilang kepada Fatimah, "Maaf, saya nggak bisa nerima ya Hasan." Ya karena belum ngomong sama suami. Coba, apakah Fatimah marah-marah? Astagfirullahalazim, lo mikir dong. Ya tamu itu bawa rezeki. Apa Fatimah ngomong begitu? Gimana mau bawa rezeki orang dia dapat amanah dari suami nggak boleh buka pintu untuk laki-laki. Dan akhirnya Fatimah ya udah kalau gitu tolong izinkan besok kepada suamimu. Datangnya kan Husain kan? Ya Fatimah, kemarin kan baunya Hasan. Saya izin sama suami ya biar Hasan masuk. Kenapa kamu bawa Husain? Berarti kan ya harus izin lagi. Fatimah nggak marah-marah, astagfirullahaladzim, lebay banget sih lo, gitu kan, lo gitu amat sih sama suami lo, yang kayak terlalu cemburu banget, mungkin, itu mah kita, ya, dia menghargai kalau ini adalah amanah, ya, saya sering ngingetin sama teman-teman, ya kalau emang suaminya pergi udah bilang, nah, ya jangan nonton drakor melulu, ya, jangan nonton drakor ya, kalau dia bilang, beres nggak nonton itu amanah loh ya jangan sampai begitu suami nggak pergi mumpung dia nggak pergi bebas nonton
Berarti kan biar nggak ketahuan historinya dihapus. Jadi ya itu mah udah nawaitu banget ya, tidak aman. Ya tapi ustazah, masa kagak boleh? Nah kalau memang dari awal kamu kepengen nonton, negosiasi. Boleh dong, 1 episode aja, ya nego. Kayak saya pernah punya temen, ustazah, apa sih hukumnya minyak kayu putih? Hukumnya minyak kayu putih? Nanya hadisnya, iya kagak ada minyak kayu putih, ya kan? Kenapa? Masa saya nggak boleh pakai minyak kayu putih sama suami saya? Sampai kata suami saya, kamu kalau pakai minyak kayu putih dosa ya. Dia bilang, emangnya apa sih saja hukumnya minyak kayu putih? Tunggu. Saya mau tanya, kenapa suami bilang kalau kamu pakai minyak kayu putih itu dosa? Udah ada perjanjian belum? Iya. Jadi suami itu memang meminta kepada saya jangan keluar itu pakai minyak kayu putih. Terus kamu deal nggak? Ya gimana lagi? Saya ngikutin aja. Ya kalau kamu deal kamu itu yang membuat kamu dosa besar karena pakai minyak kayu putih mengkhianati suami. Terus saya tanya, udah nanya belum sama suami? Kenapa nggak boleh pakai minyak kayu putih? Belum. Makanya nih mulut ya ditabuh. Nanya, emang kenapa sih? Dia kalau kita cuma iya doang tapi di belakang ya berarti komunikasi nggak benar. Tanya. Udah besok kalau ketemu ceritain ya, saya bilang gitu. Udah, ya pertemuan berikutnya, saja tahu nggak kenapa suami saya ngasihnya makainya kayak putih? Emang kenapa? Gitu. Katanya dulu dia jatuh cinta sama saya gara-gara bau baby itu. Oh, jadi khawatir kalau ada ya pemikiran laki-laki lain yang jatuh cinta sama istrinya karena bau babynya itu. Makanya dia memutuskan, ya kalau kayak gitu gimana? Ya cemburuan banget ya. Ya masa jangan cemburuan, nggak cemburuan. Deal nggak? Ya kan? Ini kan berarti kan menjaga perasaan suami. Ya, cepet bener udah asar aja. Saya tutup sebentar ya, Mbak Dita ya. Ya, baik Ustazah, silakan. Mana sih mute? Ya. Ya, saya izin lanjutkan. Ya, Berarti jangan lupa ya, surat An-Nisa 34 ya, kewajiban istri sebenarnya cuma 2 ya, taat sama suami sama jaga amanah. Terus nyuci, nyerika, emang kewajiban istri.
Apa bedanya sama khodimat? Apa bedanya sama pembantu? Ya, kalau pembantu enak, ya kerja bulanan digaji. Nah kalau pas bulan pembantunya nggak datang ya kan, kita yang nyuci, kita yang nyerika, ya apakah itu adalah kewajiban kita? Jangan lupa, ya surat Ad-Dariyat ayat 24-26 ini adalah satu ayat untuk mengajarkan kepada kita soal manajerialnya, mengaturnya. Ya, mengaturnya aja. Itu pun tergantung dari perintah suami. Ya, kenapa? Nah, sebelum ke sini ya kita kembali ke kewajiban suami. Kan kewajiban suami tadi memberi nafkah ya, sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Berarti kalau memang suami memberi makan, kewajiban memberi makan, ya memberi makan kepada istri makanan yang udah jadi atau makanan mentah. Pasti kan makanan udah jadi. Kalau memang suami kewajibannya memberi makan, berarti kan makanannya udah jadi, Ustazah. Berarti kewajiban masak siapa? Kewajiban suami dong. Betul. Terus kan kewajiban suami kan memberi dalam nafkah yang memberikan pakaian. Berarti pakaian yang diberikan kepada istri, pakaian yang kotor, apa pakaian yang bersih? Ya pakaian yang bersih lah. Berarti kan kewajiban nyuci nyerika kewajiban suami. Betul. Itu kewajiban suami. Terus yang namanya papan berarti kan rumah. Ya rumah yang harus diberikan oleh suami kepada istri, rumah kotor apa rumah bersih? Ya rumah bersih lah. Berarti yang beres-beres kewajibannya siapa? Ya kewajiban suami. Betul, suami harus memberikan pakaian yang layak, ya rumah yang layak, makanan yang layak. Yes, kan banyak teman-teman gitu. Berarti kan bukan kewajiban kita kan nyuci, nyerika, beres-beres, bukan. Terus kewajiban istri apa? Lihat dalam surat Ad-Dariyat. Ini kan kisahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu, Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Ibunda Sarah, tolong buatkan makanan yang samin, ya makanan dari daging kambing yang empuk untuk disediakan kepada si tamu. Berarti ya Ibunda Sarah pada saat itu memasak daging kambing yang gemuk untuk ya banyak dagingnya untuk si tamu adalah memenuhi kewajiban karena perintah suami. Dari sini ya berarti apakah istri masak apa? Ya tergantung bagaimana komunikasi antara suami istri. Suaminya nyuruh apa? Jadi kalau kata suami, mah jangan masak. Kalau kamu masak lebih banyak dosanya. Kenapa? Udah capek-capek masak, akhirnya nggak dimakan, ujung-ujungnya apa? Ngambek kan? Marah kan? Ini suami anak-anak bener deh nggak menghargai orang tua deh, nggak menghargai ibu deh, nggak menghargai bunda deh. Bunda udah capek-capek masak, nyediain, nggak dimakan. Tuh kan? Ya, udah dibilangin jangan masak, malah masak. Akhirnya malah marah-marah. Jadi kalau suami bilang jangan masak, taat. Nggak usah masak. Tapi kalau kata suami, ya, kalau GoFood, kalau catering mahal, udah deh, anak-anak masakin, udah barang sayur bening sama satu lauk aja deh, ayam goreng kek, ya tempe goreng kek. Ya udah, nanti hari ini bikinin sayur bayam misalnya sama ya ayam goreng. Berarti tugasnya istri masak karena perintah suami. Jadi, apakah istri masak atau enggak masak? Ya, komunikasi sama suaminya. Apakah istri itu nyuci atau laundry? Tergantung komunikasi sama suaminya. Kan begitu. Ya, jadi semuanya bagaimana istri ini adalah mengatur urusan yang memang atas amanah si suami. Katanya teman saya, ya kalau gitu sama aja dong, masak juga, nyerika juga, ya tergantung laki.
Kalau laki mau nyuruh masak ya masak. Kalau laki kita bilangnya nggak usah masak, ya udah ya catering aja. Ya udah kewajiban kita cuman catering. Ya kalau berarti nyucinya Rika tetap kewajiban kita ya tergantung suamimu. Kalau suamiku mah nyuci aja, Rika mah laundry me. Nah, enak kan gitu kan. Jadi ya kita mah tergantung ya bagaimana komunikasinya. Ya kalau nggak sanggup cium aja suaminya, I love you full, ya kan. Nanti kalau aku kecapean siapa yang mijitin kamu, kan gitu. Ya ini semua tergantung dari komunikasi. Nah ini berkaitan dengan kewajiban. Nah sedangkan hak nih, ya kalau hak berarti kan sama-sama harus berlomba-lomba untuk memenuhinya. Apa? Ya kalau hak Allah menyebutkan dalam surat Rum tadi ayat 21, hak bersama-sama untuk dicintai. Hak bersama-sama memberikan ketenangan, kedamaian. Jadi pinter-pinter deh memilih ya siapa yang teman-teman yang membuat suami kita nyaman, ya teman-teman kita yang membuat suami kita tidak nyaman. Ya, saya karena saya merasa nggak nyaman kalau suami itu reuni di satu komunitas yang kita kan bisa jadi tahu ya kita kan menikahi suami kita yang bukan dari kecil cinta monyetnya sama kita kan bisa jadi dulu ya dia punya masa lalu ya ketemu kita kan bisa jadi umur yang bukan muda lagi ya umur 25, 26 tapi kan bisa jadi waktu dia SMP, waktu dia SMA zaman dulu kan suka ya mungkin ya suka-sukaan pacar-pacaran ya saya karena merasa nggak nyaman aduh kalau kamu reuni yang ke tempat ini ada istilahnya CLBK kan, cinta lama bersemi kembali. Kalau saya nggak merasa nyaman ketika dia reuni ke tempat itu, ya saya juga memperlakukan sama ya. Kalau saya ikut reuni, saya nanya dulu sama suami. Menurut kamu kalau aku ikut di grup reuni ini gimana? Ya dulu ada mantan nggak gitu kan? Ya kalau dia bilang ada mantan nggak, ya berarti apa? Ya sama halnya juga dengan kita, dimana kalau dia reuni SD, SMP, SMA ada mantannya kita nggak nyaman, ya udah, ya kita saling menghargai untuk tidak lagi berkomunikasi dengan lingkungan-lingkungan yang dulu mungkin ada mantan-mantan ya yang diantara kita, udah ya itu kita lakukan dalam rangka apa? Bukan cemburuan banget, enggak. Ya kita kepingin dihargai, ya agar selalu dicintai, ya selalu memberikan kenyamanan, ketenangan, nggak bikin deg-degan, maka hal yang sama kita lakukan juga untuk ya suami kita. Ya, ada hak bersama untuk mendapatkan keturunan. Saya pernah ada satu teman, ada satu kasus, saja saya mau gugat cerai. Kenapa? Ya suami saya ya, siap menjadi seorang suami, tapi tidak siap menjadi seorang ayah. Maksudnya? Ya namanya kita kan sebagai seorang wanita menikah kan tidak hanya kepuasan biologis, kan kita juga kepingin ya mewarisi ya anak keturunan. Ternyata suami saya nggak siap ya untuk pelayanan biologis ya yang mengakibatkan nanti ada anak ya minta untuk ya gimana caranya agar tidak punya anak. Oh berarti apa? Kalau kedua-duanya tidak sepakat dalam hak bersama ya ini harus dikomunikasikan karena azal itu memang salah satu dari sunnahnya Rasulullah ya tapi jangan sampai sepihak harus berkomunikasi itu satu ya juga jangan lupa ada hak untuk ya kepuasan ya seksual karena saya juga pernah ya punya satu kasus ya yang istrinya umur 45 ya suaminya umur ya 50-an lah ya jadi beda lumayan ya tapi ternyata ketika datang berkomunikasi ya dia ya istri siri jadi istri kedua yang dinikahi diam-diam. Kenapa kok nikahnya diam-diam? Nah ternyata dilalah istri pertamanya juga satu taklim. Jadi bayangin dalam satu taklim ada istri pertama, ada istri kedua, tapi nggak pernah ada komunikasi dan nggak pernah saling tahu. Ya kalau ya satu taklim itu ada istri pertama sama istri muda, ya istri kedua. Saya bilang ya Allah kok tega-teganya kamu ngomong kayak begitu. Apa yang harus saya lakukan ya Ustazah untuk menebus kesalahan saya? Kok saya nggak nyaman banget kalau dalam satu taklim tuh
ketemu sama teman saya yang menjadi istri pertama, bahkan umroh itu bareng nggak ketahuan. Saya bilang, aduh, kamu kalau udah tahu perasaan kamu deg-degan, tanda apa? Itu perbuatan nggak baik. Pertanyaan saya, kenapa? Kok kamu sampai dikasiri? Ya, kenapa sampai kayak begitu? Nah, ternyata ini yang jadi pelajaran buat kita. Hati-hati, walaupun kelak nanti suami kita udah nggak muda lagi. Nah, kan sekarang bisa jadi masih muda. Yang 20-an, yang 30-an, masih muda kan? Tapi suatu saat ketika suami itu umur 50, yang bisa jadi kita juga sudah umur tidak muda lagi, maaf, ya seorang perempuan bisa jadi ada menopause. Tapi laki-laki enggak ada ya menopause-nya. Ya dia akan selalu perkasa. Nah, ya kasusnya ini ya ketika si suami ya ingin dilayani oleh ya istrinya, nggak usah lah ngelihat fisik istrinya yang udah ubanan, pokoknya apa ya kepuasan itu ya perlu dimiliki oleh si suami. Tapi karena istrinya udah menopause, ya istrinya cuma mengingatkan untuk udahlah kita udah bukan muda lagi, ngapain mikir-mikirin begituan, udahlah banyak sholat, banyak zikir, kata si suaminya. Bulan pertama, 2 bulan kedua, 6 bulan pertama, ya kuatlah. Tapi lama-lama ya Allah, walaupun kepala boleh ubanan, tapi ya semangat kan nggak boleh mantan muda kan gitu kan. Ya artinya apa? Ya berarti apa teman-teman, jangan lupa, walaupun nanti udah bukan menjadi pasangan muda, tapi memberikan kepuasan kepada suami adalah hak bersama. Ya, karena tidak ada istilah bagi seorang laki-laki itu mantan muda. Selamanya dia selalu merasa sok perkasa. Nah ini bahkan dalam surat Al-Baqarah 223 itu Allah menyebutkan adalah berladang. Jadi sebuah istimta ya, jadi ada mendapatkan keturunan, tapi ada juga kepuasan dalam seksual. Nah ini perlu difahami. Ada hak untuk saling berhias, ya seperti halnya kita ya kepingin suami dengan kondisi yang harum, yang rapi. Nah kita juga begitu, ya perlu menjaga ya aroma rambut kita, aroma mulut kita, aroma pakaian kita, ya jangan sampai itu kita membuat tidak nyaman. Bukan karena suami itu ngerongrong segala macam, enggak, ini Allah yang menyuruh. Allah yang menyuruh kita, jangan sampai ustazah, ya kalau ini mah buat pengantin muda, cocok materinya loh, buat kita masih dandan-dandan, ya setua-tuanya seorang laki-laki tetap dia menuntut istrinya selalu muda. Sampai ada seorang ibu gitu, saya boleh nggak saya cat rambut? Silahkan. Mau kayak Barbie silahkan. Umar bin Khattab ya coklat ke merah-merahan, kan warna henna kan gitu, warna pacar kuku. Ada yang coklat ke oren-orenan kan. Kalau mau jadi Barbie ya silahkan. Tapi kalau mau yang rambutnya coklat ke hitam-hitaman silahkan. Abu Bakar warnanya coklat ke hitam-hitaman. Daripada suami stres kan kalau ngaji, kalau kondangan, wah istri saya kelihatan muda. Begitu dia buka jilbab pakai daster, wah kayak nenek-nenek kan gitu kan. Rambutnya putih semua ya kan. Udah ya dicat aja ya dengan henna yang menyerap di rambut kita. Nah, hati-hati kalau itu tidak dilakukan, kan ini perintah Allah. Kalau ini tidak dilakukan, dalam Al-Quran ada istilah namanya nusyus. Nusyus ini ketika seorang suami atau istri tidak menunaikan kewajiban. Bahaya. Ya, kenapa? Karena ini bisa menjadi dosa besar. Ya seperti kalau nususnya si istri ini, Rasulullah SAW menyebutkan 2 penyebab wanita itu masuk neraka. Taksun nalian, gara-gara mulut banyak komentar yang mencela. Yang kedua apa? Takfurnal asyir, kamu durhaka sama suami. Jangan lihat suaminya alim atau enggak alim. Jangan lihat suaminya itu menunaikan kewajiban atau enggak menunaikan kewajiban. Enggak. Pokoknya apa? Kita taat sama suami selama suami bukan nyuruh kita hal yang maksiat. Berarti itulah perintah Allah.
Jadi lihat siapa yang menyuruh kita. Allah. Udah, jangan takfurnal asyir. Sedangkan kalau di undang-undang perkawinan Indonesia nih, di Indonesia nih. Nah, itu disebutkan tadi kalau kewajiban suami ya, itu sebagai pembimbing berarti mengenai urusan yang penting-penting dalam rumah tangga tetap disuruh untuk bermusyawarah. Ya, terus kewajiban suami melindungi istrinya. Ya, dan memenuhi semua kebutuhan berdasarkan kemampuannya. Terus apa? Dalam Undang-Undang Indonesia nih, kewajiban suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istri. Ya, dan memberikan kesempatan belajar. Terus berdasarkan kemampuan suami, maka suami menanggung lebih detail lagi, nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Itu tanggung jawab suami dari tafsir surat Al-Baqarah 233 yang menjadi undang-undang perkawinan di Indonesia. Terus pasal 83 ini istri. Kewajiban istri apa? Ya, kalau tadi surat An-Nisa 34 taat sama amanah kan? Sama. Ya. Dalam undang-undang Indonesia kewajiban istri adalah bakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam. Selama suami nggak nyuruh hal yang maksiat, udah sekesel apapun ya kita lakukan. Kita udah masak opor pakai sambal goreng krecek misalnya. Datang dia minta, ini dong pengen makan ikan asin sama sambal terasi. Ya. Apakah makan ikan asin dan sambal terasi suatu hukum yang haram? Kan enggak. Ya, dialog dulu sama suami. Boleh enggak ikan asinnya besok aja? Aduh, kayaknya udah kayak ngidam. Ya udah, daripada dia ngidam orang, ya bikinin. Jangan sampai astagfirullahalazim, enggak bersyukur banget ya. Nih Ustaz, selama dia bukan hal yang maksiat, kerjain aja. Karena suami-suami ini kalau di depan istrinya rada-rada manja. Dia punya kaki yang kuat, punya fisik yang kuat. Tapi kalau udah duduk dekat istrinya, lemes. Ambilin air, ambilin pisang, Ya Allah, jalan. Ya karena begitu. Ya, dia akan merasa menjadi orang yang dicintai, dihargai ketika apa? Kalau minta apa-apa, dilayani sama istrinya. Kan begitu. Jadi sedangkan kita kan kadang berpikir, astagfirullahaladzim, gak punya kaki apa, kasih contoh yang baik dan buat anaknya, mandiri dong, masa bapaknya gak mandiri? Kamu sih mama pakai sudut pandangnya, sudut pandang laki-laki kamu itu adalah harimau, ya yang perkasa. Saya bilang, udah, kalau saya bilang sama suami saya, ayah di luar boleh jadi harimau, dihormati, ya tapi kalau di rumah cukup jadi kucing. Ya kan? Kucing itu ya kan kalau kita ngomong kayak apa kan didengerin ya kan sambil tapi kita ngomong kan buntutnya kibas-kibas udah seperkasa apapun kamu kalau di luar please di rumah jadi kucing karena cuman kucing yang mau dengerin kita ngomong kan gitu kan. Coba kalau jadi harimau takut kita ngomong akhirnya jadi kita kan rumah tangga udah ya apa kata suami saya, aku dengerin semua curhat kamu. Tapi satu, jangan suka minta konfirmasi. Tanya balik, ngerti nggak? Ya kadang gitu suami. Kalau saya cerita panjang, lebar gini-gini. Ngerti nggak? Banyak banget tadi ceritanya. Ya udah, yang penting ya kita ini terkadang hanya sebagai seorang perempuan yang cukup didengarkan. Ya udah kalau memang kita kepingin didengarkan, udah ya berikanlah kepuasan kepada suami dengan apa yang dia minta selama kita bisa lakukan, kerjakan. Sampai anak saya bilang begini, Umi tuh suka nggak denger kalau dipanggil sama kita, Mi, suka nggak denger. Tapi kalau ayah aja, Mi, oh iya. Ya lebih baik kamu cemburu ya sama Umi daripada Umi cemburu sama orang lain, ya kan gitu. Artinya ya kita perlu memberikan kepuasan bahwa ya kita taat kepada suami ya selama hal-hal yang memang masih dimaklumi ya no problem karena lihatlah Allah yang menyuruh kita seperti itu. Nah ngeri nih pasal nusus kalau sampai ya istri nusus dianggap durhaka sama suami dalam pasal undang-undang di Indonesia maka apa?
Ya, kewajiban suami terhadap istri yang tadi pasal 80 ayat 4 yang tidak diberi sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan itu diputus kecuali hanya untuk kepentingan anaknya. Ini undang-undang Indonesia nih. Ya, kewajiban suami untuk tadi masalah nafkah ya berlaku kembali kalau istrinya tidak nusyus. Ketentuan ada atau tidak adanya nusyus dari istri kalau ada bukti yang sah. Cuman sayangnya memang pasal nusyus di Indonesia hanya untuk istri. Padahal pasal nusyus itu ya ada juga ya dari suami. Nah, cuman sayangnya sekali lagi tidak belum dicantumkan di Undang-Undang Indonesia. Nah, terakhir ya gimana nih ya agar kita bisa menghadirkan saling mencintai, saling menyayangi. Nah, ini hanya saya ambil dari beberapa kiat yang sederhana tapi praktis. Yaitu apa? Sadari kalau pasangan kita bukan malaikat yang disuruh ya dengerin sami'na wa ata'na, enggak. Ya, pasangan kita adalah manusia yang punya nafsu, punya kekurangan, punya kelebihan. Kemudian please ya jangan bongkar. Jadi kita jangan kayak tukang tukang pungut ya. Ya, jadi kita jangan membongkar segala kekurangan pasangan kita ya di hadapan orang lain. Karena dalam hadis Rasulullah SAW pengkhianat di sisi Allah. Ketika seorang suami bercerita tentang aib istrinya kepada orang lain, atau seorang istri bercerita aib suaminya kepada orang lain, itu disebut dengan a'dhamul amanah, ya pengkhianat amanah yang paling besar. Terus udah ya gembira aja, bersyukur aja ya atas kelebihan suami kita dan bersabar atas kekurangan ya suami kita. Ya karena hidup itu cuma dua. Kalau nggak sabar ya syukur kan gitu. Terus jangan buat pasanganmu cemburu karena kedekatanmu dengan teman ya TTM. Ya. Jadi jangan ya walaupun cuma sekedar teman curhat. Jadi jangan ada rahasia dalam handphone kita dengan suami. Jadi kalau kita merasa di handphone ini ada rahasia, maka bisa jadi suami pun akan memperlakukan yang sama. Ya, nah ini dari Umamah binti Al-Haris, jadilah engkau yang paling menghormati suamimu, maka ia pun akan menjadi orang yang paling menghormatimu. Jadilah kamu orang yang paling cocok dengannya. Niscaya dia pun adalah orang yang akan paling cocok denganmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya moga-moga ya Allah selalu memberikan keberkahan buat kita. Barakallahu lakuma wa barakallahu lana wa baraka alaina wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali Ustazah untuk penjelasannya. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya. Biasanya Bu Imet nih yang pertama. Ya, Bu Imet yang pertama ya, Mbak Lipa yang closing. Tapi Mbak Lipa bertiga itu. Ya, mungkin ibu-ibu ada yang mau ditanyakan kepada Ustazah? Oke. Ini Ya, Mbak Dita. oh ya, Tadi yang ya. Iya, Bu Ustazah cuma mau nanya tadi ada yang Quran surat 51 yang Azariyat ya? Itu tulisannya benar nggak sih ayatnya 24, 26 yang kewajiban? Oh, sebentar. Ini yang kisahnya Nabi Ibrahim ketika surat Ad-Dariyat. Apa tadi? Di masa ayat ini yang agak-agak 24 sampai 26. Itu enggak? Oh iya benar. Ya kan? Ini kan kisah ayat 24 ini kan hal ataka haditsu Musa, hadis Doifi Ibrahim, cerita tentang Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu. Ya kan? Ya, Nah, terus ketika dia masuk ke dalam rumahnya kan para malaikat itu kan mengatakan salam. Assalamualaikum kan? Nah, ayat yang ke-26-nya ya, marogo ila ahlihi. Nabi Ibrahim minta kepada ya keluarganya, ini istrinya, untuk mempersiapkan makanan ya anak sapi yang gemuk. Ya itu sebenarnya nggak cuma sampai nggak sampai 26, lanjutnya 27-nya. Jadi
babnya ayatnya kurang. Lalu si istri kan menghidangkan kepada mereka. Jadi istrinya Nabi Ibrahim memasak anak sapi yang gemuk pada hakikatnya karena taat kepada suami. Bahkan sampai menunya pun dihidangkan sesuai dengan pesanan suami. Jadi maksudnya itu. Jadi kita masak apa, menunya apa, masak apa enggak, tergantung suaminya. Sumur itu pasti Sumur tupak, sumur itu kan itu kita paling enggak sumur, kasur, dapur. Nah, sumur itu Domestik ya? sumur itu simbol kesucian dan kebersihan. Ya kan rumah tangga kan domestik ya. Simbol nggak cuma nyucinya, misalnya kata suami, itu tolong dong anak-anak diajarin cara istinja yang benar. Ya kamu tolong ajarin, berarti kita harus mengajarkan anak kita istinja dengan benar, ya perintah suami. Tapi kalau kata suami, ya mah kamu wudu aja belum benar, panggil guru ngaji biar ngajarin kamu sama anak-anak. Nah berarti ya kita mendidik mereka untuk mengajarkan soal kewajiban sumur, bermitra dengan guru gitu. Ya nyuci juga boleh lah. Nambah ya Bu Ustazah? Enggak, kayak tadi Ustazah kan cerita kalau misalnya suami di luar itu jadi harimau gitu ya, di rumah ada gitu kan. Atau sama dengan kayak gini, misalnya di luar dia jadi bos, RI 1 tetap si nyonya gitu loh. Ya dia jadi apa tapi RI 1-nya tetap nyonya. Itu apakah boleh nggak sih? Jadi seakan-akan dia ada di bawah si istri gitu. Ya tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Sebab kayak kalau saya kan tahu banget kekurangan saya dan tahu banget saya kebutuhan saya apa, kan begitu kan? Ya karena dulu waktu sebelum saya menikah sama beliau ini, ya kan kita ya biasalah kan, pernah ada yang dijodohkan sama ini, jodoh itu. Pernah ada satu yang sama-sama orang latar belakang syar'i. Ya saya diskusi sama dia, kagak asik banget sih, maksudnya jadi kayak berdebat gitu loh. Ya bilang, ya karena mungkin sesama syar'i, ya kan, artinya ya saya kan tipe yang ngomong melulu, ya tapi kalau itu ya saya nerima, kalau memang udah tenang saya nerima. Udah ya begitu nikah dengan suami yang sekarang ini, aku itu bener deh kalau 20.000 nggak ngomong, kok bisa tidur gitu kan. Jadi suami saya udah tahu kalau udah habis pulang kerja, belum ngapain, duduk, udah deh. Ada apa, Mi? Oh, gitu kan. Udah. Gitu. Jadi ya berdasarkan kesepakatan, kenyamanan. Dan kita beliau sama saya sepakat, ini bukan menceritakan aib, ya kenapa? Karena gunjing itu menjadi sesuatu yang haram kecuali dua, untuk menjadi solusi dan juga ya untuk istilahnya mencari keadilan. Artinya kan saya butuh ada orang yang bertukar pikiran, walaupun suami saya tahu kamu kan cuman biar ini aja gitu kan, padahal mah bisa jadi jawabannya aku dengan jawaban kamu beda gitu. Ya artinya semua tergantung. Ya, yang penting cium dulu suaminya, mau nggak kalau kamu jadi bos di kantor tapi di rumah aku jadi bos. Kan gitu kan. Serah. Bukan berarti suami takut istri kan ya Bu Ustazah ya. Tergantung suami. Kan ada kalanya bos. Karena ada kalanya, kalau kata suami saya ya, ada kalanya tuh laki-laki itu ketika istrinya itu semuanya istrinya istri itu suaminya apa-apa suami, laki-laki itu merasa menjadi orang yang diperlukan.
Jadi kalanya begitu, ya tergantung tipe suaminya. Ada juga, aku udah capek di kantor, kamu masih mau ini, masih mau nyuruh itu, kan kadang gitu. Tapi ada juga suami yang istrinya mau makan, aku maunya disuapin. Ada kala yang ya kayak drakor lah. Nih, jangan tepuk jidat. Makan disuapin. Iya, ada kayak begitu. Kayak suami saya tahu banget. Ya, saya tuh paling males ngepas buah. Ya, tapi dia tuh ya dia Sama saja, Pak. iya, sampai dia tuh merasa sebagai bapak yang sukses kalau buah ini setelah dikupas itu disuapin ke istrinya, disuapin ke anaknya. Itu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini buah, hehehe. Kalau nggak dikupasin sama ayah, asem. Udah, itu ada kalanya kayak begitu. Ini tergantung suami kita ya, Mbak Dita ya. Gimana Bu Dini? Ada pada suami-suaminya nggak di samping? Saya lagi numpang. Ya, ini Ustazah ada pertanyaan di kolom chat, izin untuk membacakan dari Oh Bu iya. Ustazah. Assalamualaikum Ibu Ustazah dan Ibu-Ibu Solehah, izin bertanya. Saya sering dilarang memakai make up, terutama lipstick, tapi saya masih memakai kalau berpergian keluar tanpa suami. Tapi kalau pas bepergian sama suami, saya sudah mengurangi memakainya. Apakah itu termasuk amanah dari suami yang harus saya lakukan? Bagaimana Ustazah? Kalau jawabannya secara syar'i, lipstick itu bagi wanita yang sudah menikah, mubah-mubah aja. Dia menjadi halal, menjadi haram, ya tergantung komunikasi dengan suami. Nah, sekarang berarti kembali kepada suami. Tanya sama suami. Ya, karena jangan sampai suami tidak tahu dengan kasus ini, sampai suatu hari suami tahu, maka suami kan menganggap istrinya ya mengkhianatinya. Kamu hal yang kecil aja diminta untuk please jangan pakai lipstik, ternyata kamu mengkhianati di belakang aku. Gimana nanti hal yang besar? Nah, takutnya kan begitu. Nah, saran saya sih tanya sama suami, kenapa sih? Ya kan aku kan gak kepengen, ya ibaratnya nanti dibilangnya jadi orang yang lagi sakit karena pucat. Aku pakai lip gloss, kamu nggak boleh pakein aku pakai lipstick kan? Aku pakai lip gloss yang berwarna ya. Nah itu jadi pinter-pinternya kita lah. Nah bisa jadi dia melarang karena ada hal-hal trauma. Ya ketika istrinya itu pakai lipstick, nah kayaknya sih cium dulu lah suaminya. Nih aku kalau nggak pakai lipstick nih kayak begini nih, sakit kan, bibirnya kering-kering. Tapi kalau pakai lip gloss ya tuh kan ada gambar love-nya gitu. Jadi kayaknya mah nih kurang cium kayak suaminya. Nah, jadi sebaiknya dikomunikasikan dengan suami ya Ustazah. Betul, Begitu, jangan Mbak sampai Sasa? jangan sampai suami menganggap kita mengkhianatinya. Ya. Mbak Sasa sudah puas dengan jawabannya? Sudah Mbak Dita, terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama. Ini lanjut, ada pertanyaan dari kolom chat juga Ustazah. Bu Ustazah, boleh tidak kalau menyimpan rahasia dari suami? Terkadang teman kita curhat dan berpesan tidak boleh disampaikan kepada siapa-siapa. Terima kasih. Kalau memang sudah ada akad perjanjian dengan orang seperti itu, ya jangan diceritakan. Ya, jangan diceritakan. Berarti kita berkhianat dengan amanah yang telah disampaikan oleh orang lain. Jadi kalau saya tuh belajar dari suami ya. Saya kalau bercerita tentang sesuatu kepada suami, no name. Jadi jangan pakai nama. Ya, jadi cerita tentang kasus. Nah, kan kalau kasus itu akan menjadi satu masalah. Karena kalau kita pakai nama, menyebut nama, khawatirnya kan misal suami kenal sama teman kita dan kenal sama suaminya. Nah, mungkin dia awalnya berpikir kepingin membantu. Oh, ini kemarin nih yang diceritain nih, mumpung ketemu sama suaminya, aku kepengen sharing ya belum tentu ketika si suami kita ikut ingin menyelesaikan masalah dengan bercerita kepada suami yang teman kita yang curhat tadi, akhirnya jadi masalah, malah bisa jadi
menyelesaikan masalah, malah bisa jadi tambah masalah. Jadi kalau sudah ada akad dengan seseorang, jangan cerita, berarti jangan cerita. Ya. Ya, gitu, Bu. Dari Bu Noni sudah post jawabannya, Bu Noni. Ini kemudian ada lagi Ustazah, tapi di luar tema untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah, tanya di luar tema. Boleh apa tidak saat sholat memakai panty liner bersih baru dipakai? Karena terkadang maaf bagian PR terasa lembab dan kalau kecapean berlendir karena dalam sholat tidak diperbolehkan, harus bisa meminimalkan waktu yang saya curi untuk sholat. Masalah panty ini kan sama halnya dengan celana ya. Kita pahami kan sholat itu harus suci dari najis, baik tubuh kita ataupun yang sudah menempel di pakaian kita. Berarti apa? Yang pertama, kalau kita pakai panty sama pakai pakaian dalam sebelum sholat, pastikan dulu lihat ya ketika kita lagi di toilet sebelum wudhu, kira-kira pakaian dalam kita, panty kita ada nggak keputihan? Karena semua ulama 4 mazhab adalah najis. Yang berselisih tidak najis itu adalah mani, karena pertemuan dua kelamin ya, jadi hubungan suami istri. Kalau sempat bertemu dengan dua khitan, cairannya itu ya yang menjadi khilafiyah ya najis atau tidak najis. Tapi selama bukan mani bertemu dengan dua khitan, semua cairan keputihan yang keluar dari kubul itu najis. Ya, jadi lihat panty-nya, ada nggak keputihannya, ada nggak lendirnya. Kalau memang ternyata ada, tanggalkan. Satu. Terus yang kedua, ditanggal saja udah bersih, tapi kalau lagi sholat kok kayak berasa basah-basah, kayak ada angin-angin yang keluar. Nah, basah-basahnya sebab apa? Jangan-jangan memang bekas air istinja ya, jadi air cebok yang menetes kembali, ya kan gitu. Ya, yang menetes kembali, ya yang atau yang tadinya kulit vagina kita melekat lalu tiba-tiba mau kering kan bisa jadi kan agak kayak ada keluar angin-anginnya. Nah, itu nggak batal. Pasti baunya beda. Ya, bau bekas sisa-sisa cebok ya, air cebok dengan air seni, ya kan keluar itu kan pasti bisa jadi kan berupa air seni. Nah, bau pesing kan, nah itu pasti beda. Dipastikan dulu. Ya, terima kasih Ustazah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Bu Ustazah. Boleh tidak curhat perihal suami dengan ibu mertua? Karena kebetulan ibu mertua ingin sekali mengetahui keseharian perihal anaknya. Boleh, tapi ceritanya yang enak-enak aja. Kalaupun ceritanya gak enak, tunjukkan kalau udah selesai di tangan kita. Gitu. Gak apa-apa, karena sebenarnya tuh orang tua tuh kepingin tahu anakku itu bahagia atau nggak bahagia nikah sama kamu, kan begitu kan? Jadi ketika cerita ya karena suami karena orang tua suami ya kepingin tahu, nggak apa-apa cerita ya beliau begini tapi mah aku bisa begini nggak apa-apa untuk menunjukkan kalau rumah tangga kita alhamdulillah nggak masalah. Dan itu perlu disiasati, disepakati sama suami. Jadi ngomong sama suami, yang kita kalau mau cerita ke dua orang tua kita sudah ceritakan yang happy endingnya aja. Kalau prosesnya nggak usah cerita. Nah, kasihan, ya nanti orang tua makin sedih, ya kan persepsi kita dengan persepsi orang tua kan bisa jadi beda. Kita udah selesai masalah, ya kemarin tuh proses, sekarang udah selesai. Nah dia masih mau mikirin proses saja. Gitu. Terima kasih Ustazah. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Mbak Liva, masih ada lanjutannya Ustazah yang pertanyaan dari sebelumnya.
yang nomor 2, suami tiba-tiba mengunci HP-nya dikarenakan istri sering mengecek HP suami. Dan istri tidak boleh tahu nomor passwordnya. Kita sebagai istri harus bagaimana, Ustazah? Kan kita suami istri memang perlu ada rahasia. Pertama, berkomunikasi dulu dengan suami. Karena bisa jadi hal-hal yang seperti ini karena belum ada saling percaya. Nah, ini menunjukkan bisa jadi suami belum percaya sama istri, ya, dan istri belum percaya sama suami. Nah, suami merasa tidak dipercaya, ya, istri juga merasa tidak dipercaya. Jadi harus saling percaya. Kalau kita sudah saling percaya, otomatis ya hal-hal yang seperti ini itu bisa diselesaikan di atas ranjang lah, dengan yang komunikasi dengan baik. Ya, karena bisa jadi ya bukannya suami berkhianat, ya, cuman suami dengan istri tidak punya komitmen, batasan-batasan yang disepakati dalam berkomunikasi di handphone. Contoh, ya saya belajar dari pengalaman saya deh, yang namanya perempuan itu makin suaminya bersikap hati-hati dalam handphone, wah, ini sensor kita makin sensitif tuh, nyut-nyut. Karena saya heran aja sama suami, waktu awal-awal nikah belum punya anak, saya heran aja, kenapa ya, kok dia kalau dapat telepon, biasanya sih ngobrol-ngobrol aja di depan saya, kok suatu hari dia dapat telepon lagi makan, terus minggir, ya, sebentar ya, minggir. Ini nggak biasa-biasa. Coba perempuan kalau melihat sesuatu yang nggak biasa udah langsung nyut sensornya wing 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 gitu kan. Udah, siapa? Itu temen. Kayaknya makin aneh nih ngomong temen-temen. Udah deh, ya kan. Saya lihat nomor handphonenya, saya tuliskan, saya balas telepon dengan nomor handphone saya. Halo, cewek, gitu kan. Nih kenapa nih, gitu kan. Udah saya bilang siapa tadi itu, gitu kan. Nah, ternyata apa? Ya itu istilahnya mantan. Cuman bukankah kan dengan saya sudah menikah dengan kamu berarti mantan-mantan itu masa lalu. Boleh enggak ya kita enggak seperti itu. Tadi kenapa diam-diam? Aku takut. Ya udah enggak ada apa-apa. Saya tuh cuma mau ngasih tahu dia saya sudah menikah. Ya artinya urusan kamu dengan keluarga kamu udah selesaikan dengan suami kamu. Maksudnya dia mencoba untuk menginformasikan. Ya aku sengaja diam-diam kenapa? Biar kamu nggak tahu. Tujuannya kalau kamu nggak tahu berarti nggak ada masalah. Siapa bilang kamu kalau tujuannya biar aku nggak tahu, aku semakin tahu. Ya udah kan kita gitu kan. Ya, jadi suami itu bukannya mau bermain belakang, cuman udah. Jadi tujuannya apa? Biar istrinya nggak tahu. Kalau istri nggak tahu, nggak ada masalah. Wah, kalau kamu kayak begitu, semakin kamu berusaha agar istri nggak tahu, sensor istri makin tajam tuh, ya kan? Makin nyari tahu. Terus gimana dong? Ayo kita sepakat, nggak ada rahasia dengan handphone kita. Ya siapa teman-teman kamu, masa lalu kamu, ya. Karena suami saya tipe yang dari dulu ternyata demen dengerin orang cerita, ya. Nah cewek-cewek ternyata demen banget laki-laki yang suka dengerin cerita kan gitu kan. Udah, sekarang kalau kamu ada orang-orang yang cewek-cewek ya yang suka curhat, udah nggak usah disembunyikan, perkenalkan kepada saya gitu kan. Udah. Ya, jadi kalau ada yang curhat gini, ya ini ada istri nih ngobrol, halo. Lama-lama apa? Kagak boleh telepon lagi. Ya, jadi nggak ada rahasia di antara teman-temanku, aku akan sampaikan kepada kamu, akan aku perkenalkan. Temanmu juga perkenalkan kepada aku. Jadi belajar dari peristiwa ini, kalau suami masih khawatir, mungkin suami bukan ada main belakang, enggak. Kenapa dikunci? Karena takut, istri nggak kuat. Ya kan? Ya karena mungkin ada tipe-tipe perempuan-perempuan yang kalau ngasih gambar, yang gambar peluk, ya suami mungkin emang cewek kayak begitu biasa aja. Mungkin bagi suami no problem. Ya karena nggak ada, dia tidak berniat untuk berkhianat, nggak ada untuk menodai cinta.
Cuman kenapa istrinya itu dirahasiakan PIN-nya? Cuman satu, awalnya dia ingin menghargai perasaan istri. Jangan sampai istri tahu nanti pikirannya macam-macam. Jadi stres kan gitu kan. Nah, padahal istri dirahasiakan makin stres gitu kan. Nah, mungkin perlu berkomunikasi. Kenapa? Jadi suka kan dengan suami yang jujur? Tapi jangan pernah tuntut kejujuran suami. Udah, ya jadi kalau contoh apa? Ya, aku sama dia, coba cakapan mana? Mungkin suami bilang, ya cakapan kamu lah. Jujur, cakapan mana? Jangan bohong lah. Belum tentu ketika suami, aku jujur ya, sebenarnya, wah, nangis kan? Nah, jadi ya mungkin suami itu ngasih PIN, nggak dikomunikasikan ya karena khawatir kalau si istri melihat belak-belakan handphonenya suami ya nggak kuat dia ya karena bisa jadi suami punya teman-teman yang model-model kayak begitu. Nah, nggak ada sih niat suami untuk mengkhianati, cuman khawatir. Nah, nanti istrinya nggak kuat. Nah, dari sini kayaknya perlu berkomunikasi. Jadi intinya memang komunikasi ya. Iya. Ya Allah, udah tidur seranjak, masa sih ya kita tidak mencoba untuk satu rasa, ya satu komunikasi, ya satu perasaan ya dengan suami kita. Terima kasih Ustazah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Benarkah kalau menolak keinginan suami menikah lagi atau dimadu dan minta diceraikan itu berdosa? Bagaimana pendapat Ustazah? Dosa itu tergantung siapa yang berbuat zolim. Jadi tidak bisa dipukul rata. Aku nggak mau ya suami poligami, pilih ya cerai ya atau berpoligami ya. Nggak bisa dosa atau tidak dosa itu ya dengan sudut pandang suami atau istri. Sudut pandang dosa tidak dosa adalah ada nggak kezaliman. Karena saya sering mengingatkan kepada para laki-laki ya kalau pas acara samara ya pernikahan suami istri itu dalam webinar suami istri ya laki-laki dan perempuan saya sering mengingatkan Anda ya para suami-suami harus ingat kalau sunnah itu dalam pernikahan ada monogami, ada poligami. Jadi jangan pernah berpikir kalau pernikahan yang sunnah itu adalah pernikahan poligami. Rasulullah SAW total monogami itu 28 tahun. Istri satu. Dan poligami Rasulullah 10 tahun. Ya. Itu kan dari Rasul belum jadi Nabi. Oke, kalau mau diperinci lagi, 15 tahun Rasulullah beristri satu sebelum jadi Nabi. 13 tahun Rasulullah beristri satu setelah jadi Nabi. Kan total 28 kan? Tapi menjadi poligami ya ketika kenabian Rasul 10 tahun. Artinya apa? Dua-duanya sunnah. Jadi jangan tuntut istri itu ketika tidak mau dipoligami adalah dosa. Anda ketika akan berpoligami, sudahkah mengikuti sunnah Rasul? Kalau poligami itu dilakukan dengan cara yang ihsan, dengan cara yang bijak, menyatukan, berarti kalau nikah dengan yang kedua, berarti menyatukan 3 keluarga. Ya, bukan akhirnya ya menghancurkan keluarga yang pertama untuk membangun keluarga yang kedua. Kalau ternyata Anda tidak siap dengan menyatukan 3 keluarga, ya keluarga istri, keluarga suami, ya dan istri yang baru, berarti apa? Wajar poligami Anda adalah zalim dan istri tidak mau ya hidup dalam kezaliman, ya dan akhirnya menuntut perceraian, ya itu hak-haknya aja. Jadi jangan berpikir kalau perceraian itu siapa yang menuntut perceraian dialah yang berdosa. Enggak, Allah tuh tahu. Perceraian itu adalah memisahkan suami istri. Ada yang suami yang menceraikan, ada istri yang menggugat cerai.
Tapi di antara kasus perceraian, Allah paling tahu siapa yang zolim, siapa yang korban. Ya, tidak melulu istri menggugat cerai berarti istri adalah pelaku, bisa jadi istri korban. Jadi begitu. Jadi hal-hal yang seperti ini jangan dilihat dosa atau tidak dosanya secara nolak atau setujunya, tapi lihatlah siapa yang berpotensi melakukan kezaliman. Jazakumullah Ustazah Wallahu a'lam. untuk penjelasannya. Kemudian untuk ibu-ibu ada pertanyaan lagi? Jadi kayak konsultan rumah tangga. Saya Mbak Dita. Oh ya. Nah, udah closing kalau gitu. Terus saja izin bertanya, bagaimana hukumnya pamer kemesraan suami istri di media sosial? Kemesraan itu ya, Terus berantem. jadi kan kemesraan itu dalam hal yang diperbolehkan untuk diperlihatkan dengan yang tidak boleh diperlihatkan kan udah jelas dengan batasan aurat. Kan gitu kan? Misalnya apa? Kalau misalnya mesranya misalnya kayak yang di anak-anak muda itu yang apa? Tangannya istri sama tangan suami ketemu yang bikin love itu tuh, yang bikin love gini ya. Kan juga bilang sweet ya kan. Nah, itu masih dalam batasan yang tidak dilarang kok karena berkaitan bukan membuka aurat ya, bukan hal-hal yang sifatnya privasi. Tapi kok misalnya ciuman ya, kemudian itu hal-hal yang sifatnya sudah privasi ya, dalam kemesraan itu hendaknya jangan dipertontonkan, ini baru. Ya karena so sweet bermesraan itu ya tergantung dari ini kan, dari komentar-komentarnya. Ya kayak saya pernah ya, saya jarang banget memposting di IG, posting di Facebook. Saya suka melihat status orang. Tapi kalau mau update status, mau ini, aduh kayak saya suka sebenarnya bukan males ya, suka nggak pandai pilih-pilihnya. Ya, terutama saya punya anak gadis tuh, Umi lagi tahu, Umi kalau pas selalu gitu. Ya, jadi ada jadi komentarin. Nah saya bilang, saya malas lah kalau posting-posting yang marah anak saya. Nah suatu hari saya pernah cuman memposting saya berdua ya sama suami, itu langsung sweet ya kan, kadang gitu kan, barakallah, ya tumben. Nah jadi hal-hal yang sifatnya kemesraan ini dalam batas wajar atau batas yang tidak wajar, ini yang menjadi dosa tidak dosa. Gitu. Emang Mbak Liva lagi ngapain di postingnya? Kalau yang bikin gini ya kan love gitu ya, nggak apa-apa lah. Paling gue gaya milenial. Batas wajarnya apa saja dan batas tidak wajarnya apa? Kalau yang tidak wajar, misalnya apa? Hal-hal yang sifatnya maaf ya, kayak misalnya berciumannya bukan ciuman kasih sayang ya, kan kalau ciuman kasih sayang misalnya kayak karena gini, Rasulullah SAW itu kan didokumentasikan tapi tidak berupa gambar ya, itu mencium Aisyah lalu sholat, berarti kan ya ciuman yang tidak mengandung hasrat. Ya misalnya ya kayak mungkin saat pernikahan kan cium tangan atau cium jidat, itu kan masih batas ya cium kasih sayang. Tapi kalau udah cium yang memang orang menganggap itu sudah ciuman kemesraan, nah ini yang perlu dihindari. Tapi kalau merangkul ya berdua dengan gaya ya kan nempel-nempel, kan kadang suka bikin gaya belakang-belakang ya, gaya gandeng tangan, itu masih hal-hal yang wajar. Wajar. Lope-lope nggak apa-apa, sabar. Apa saja? Cuma tanya sama suaminya mau nggak? Agak terpaksa sih kayak itu. Mau. Gitu, jangan sampai kamu ya kan ya, kamu pasang ini aku jadi malu diledekin ya,
kantor misalnya kayak gitu kan. Nah ini kan berarti suaminya nggak kuat ketika dibully gitu. Jadi kembalilah kalau mau posting ke medsos yang ada orang lain ya perlu berkomunikasi dengan siapa saja yang ada di foto itu. Oke. Saya pernah diingetin sama anak saya. Jadi waktu acara keluarga kalau naik ban besar itu arum jeram ya, arum jeram. Nah itu saya diingetin sama suami, pakaian lengkap. Hah? Ya pakai lengkap gitu kan. Coba kamu pakai lengkap deh. Ya udah, saya pakai lengkap nih sama keluarga besar kan, diginiin. Manggil kan Umi. Ya emangnya di dalam gua Umi mau ngisi taklim ya kan. Jadi saya pakai jubah, pakai baju, masih pakai kaos kaki segala macam deh gitu kan. Ternyata apa? Kata suami saya, tuh lihat tuh. Ya, medsos adik iparnya kan gitu kan. Iya, jadi dengan berbagai macam ekspresi kita kan, coba kalau kamu istilahnya dengan pakaian baju training, celana training ya, dengan baju, dengan jilbab kaos yang kamu pikir cuman keluarga doang, ternyata kejepret dan kemudian tersebar di medsos, bisa jadi Balipa, oh my god, gitu kan, stres ngeliat saya kan. Ya, jadi nah dari situ iya kalau saya kan nggak mungkin kamu kalau mau share di IG, share di ini ya lihat-lihat lah baju saya jaim apa nggak jaim. Ya, saya nggak begitu. Akhirnya kalau saya pergi sama keluarga besar yang saya paham sekali mereka tidak memahami ya batas-batas yang saya pribadi perlu muruahkan, jaga diri. Udah saya berpakaian lengkap. Walaupun saya diledekin tuh ketika di Goa itu kan, Mi, tuh jamaahnya Mi, ya podo aja Mi gitu kan. Ya, karena itu tadi aurat. Nah mungkin suami perlu ya kan, apa dia bilang kamu sih kenapa yang ini, kenapa? Aku jadi kelihatan kayak orang hamil kan bisa itu. Ya, jadi kayaknya mah perlu komunikasi. Putus ya. Gimana Mbak Liva? Sudah puas jawabannya? Ya, alhamdulillah mau jam 4 ya kurang. Kita udah jam 5 saja. Jam 5 ya? Jam 5. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Kok gitu gini Ustadz, saya ingin menanyakan. Tadi kan ada ini ya, hak dan kewajiban suami istri dan nusyuf ya. Saya punya teman waktu itu suaminya tuh tidak bekerja. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga itu 100% dari istri yang bekerja. Terus saya waktu itu pernah tanya ke teman saya. Dia bilangnya dengan santai gini, ya memang mungkin saat ini rezekinya itu baru dititipkan melalui dia. Jadi memang suaminya beberapa kali mencoba untuk usaha dan memang gagal. Jadi 100% kebutuhan rumah tangga itu dari istrinya. Apakah itu suaminya berdosa ya, termasuk nusyuf itu tadi tidak ya Ustazah? Kewajiban suami adalah menafkahi istrinya. Dia menjadi gugur ketika dengan alasan tidak mampu, bukan tidak mau. Kalau tidak mau, seredok-redoknya istri menafkahi suami, tapi kalau karena suaminya tidak mau, males, ya pasti akan tetap diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau suaminya sudah berusaha, tapi ternyata belum juga, Masya Allah, Barakallah, bagus ya sikapnya istri tersebut. Dia tidak menganggap bahwa dia paling berjasa, dia menganggap bisa jadi kali ini rezekinya suami dititip oleh Allah melalui tangan istri. Begitu. Jadi nggak ada yang merasa paling berjasa, tapi merasa yang paling banyak dititipkan amanah. Ya, jazakumullah. Ustazah. Waktu juga sudah ini Mbak Liva. Mbak Liva udah nanya, udah closing. Oke. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah untuk kajian hari ini yang sangat bermanfaat sekali.
kalau boleh menyimpulkan dari apa yang disampaikan Ustazah tadi adalah pernikahan adalah ibadah yang panjang untuk kita lalui. Jadi sebagai suami istri kita perlu untuk bekerja sama, saling berkomunikasi sehingga tercapai rumah tangga yang bisa seperti sekolah dan masjid ya Ustazah. Dan bisa mencapai tujuan bersama yaitu sukses menjaga diri dan keluarga dari api neraka dan bisa bertemu kembali di surga Allah. Amin ya rabbal Amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ibu-ibu semua untuk waktunya. Insya Allah kita bertemu kembali minggu depan di kajian online Halaqah Selasa. Mari kita tutup kajian hari ini dengan doa tafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.